Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya diam. Namun semakin keras ia berseru. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini firman Tuhan iya dan amin. Janji Tuhan iya dan amin dulu, sekarang, dan selamanya sampai hari ini tetap sama iya dan amin. Kalau Tuhan bisa menyembuhkan Bartimeus, seorang pengemis yang buta. Orang yang buta tidak ada masa depan, tidak ada harapan, dia tidak bisa melihat. Ya, tetapi hari ini kita belajar, Bartimeus ini ketika dia mendengar ada nama Yesus, orang Nazaret yang lewat, dia berteriak, dia terus berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ada di antara Bapak Ibu semua yang ada di Zoom ini, saya tahu banyak yang mengalami sakit. Ya, mau sakit jasmani, rohani, imanmu, rumah tangga keluargamu, keuanganmu, usaha pekerjaanmu, semuanya yang mengalami sakit. Dan Anda juga seperti Bartimeus ini, Anda selalu datang sama Tuhan berdoa, "Tuhan tolong aku. Kasihanilah aku Tuhan, tolong aku. Hanya Engkau yang bisa tolong aku Tuhan, tolong aku, tolong aku." Dan sampai hari ini mungkin kita sudah menunggu. Ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Belum ada pertolongan itu datang. Ada yang sakit, ada yang sudah Tuhan tolong, ada yang belum Tuhan tolong. Tetapi saya mau beritahu, jangan putus asa seperti Bartimeus. Terus jalan, terus berteriak, "Tuhan kasihanilah aku, kasihanilah aku." Walaupun disuruh orang banyak, diem. Iya toh. Tapi dia selalu berkata, "Tuhan tolong aku, tolong aku." Dan hari ini, Yesus yang sama mengenal isi hatimu, pikiranmu, keinginan, kerinduanmu. Yesus tahu pergumulanmu, Yesus tahu penyakitmu. Tetapi hari ini Tuhan mau engkau seperti Bartimeus yang selalu datang mencari dia, mencari wajahnya. Sampai engkau mendapatkan simpati dan perhatian dari Yesus. Dan ketika Yesus melihat itu, melihat usaha Bartimeus yang gigih, ya, dan dia berkata, dia berhenti, dia berkata, "Panggillah si Bartimeus itu." Ayat 49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Saudara, ketika Bartimeus dipanggil Yesus, dia tidak langsung lari kepada Yesus. Perhatikan baik-baik. Ayat selanjutnya, ya. Bartimeus menanggalkan jubahnya.
Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Saudara, selama ini kita memanggil dan memanggil Tuhan, kita selalu berkata, Tuhan tolong Tuhan. Tetapi kita selalu cuma berkata sampai ditolong tolong Tuhan, terus begitu. Tetapi ketika Yesus berhenti dan melihat engkau minta tolong, ya. Ketika Yesus sudah berhenti, Yesus sudah mengasihi engkau dan dia akan menolong engkau. Tetapi tiba-tiba kuasa Tuhan itu terbatas. Ada batasnya, kuasa Tuhan tidak bisa bekerja, tidak bisa menjamah engkau. Kenapa? Hari ini kita belajar dari Bartimeus. Ketika dia mendapat panggilan dari Tuhan, dia berdiri. Dia menanggalkan jubahnya yang lama. Dia melepaskan semua jubahnya yang lama. Kita selama ini datang kepada Tuhan. Kita minta tolong sama Tuhan, kita berdoa. Tetapi kita tetap pakai jubah lama kita. Kita tidak pernah melepas jubah lama kita. Bagaimana Tuhan bisa bekerja? Bagaimana Tuhan bisa menyembuhkan? Bagaimana Tuhan bisa menolong? Bagaimana Tuhan bisa memberikan jalan keluar yang terbaik? Tidak bisa. Saudara, Tuhan mau belajar lepaskan jubah lamamu. Jubah lamamu itu banyak. Mungkin dulu, sebelum engkau datang sama Tuhan, ya, engkau sering meramal nasib. Engkau sering percaya pada hal-hal yang bukan dalam Tuhan, ya. Mungkin jubah kesombonganmu, jubah yang tidak benar, pokoknya jubah lamamu, kebiasaan lamamu. Mungkin jubahmu yang masih berbau dekil, ya, jubahmu yang lama yang berbau busuk, yang baunya seperti anjing, yang berbau cabul, yang berbau jorok, yang berbau amis dan sebagainya. Tidak bisa, saudara. Tuhan tidak bisa menolong, tidak bisa menjawab. Tetapi hari ini Tuhan beritahukan, lepaskan kebiasaan lamamu. Lepaskan semuanya kebiasaan lamamu. Lepaskan tabiat lamamu, sifat dan karaktermu yang lama. Lepaskan semuanya. Dan datang sujud di hadapan Tuhan. Dengan rendah hati, mengampuni dan mengasihi, bereskan hatimu supaya benar di hadapan Tuhan. Karena hanya kebenarankulah yang melepaskan, membebaskan, memerdekakan, dan memberikan kemenangan. Dan ketika engkau benar di hadapan Tuhan, engkau berkemenangan. Ketika engkau berkemenangan, pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan tiba tepat pada waktunya dengan cara Tuhan yang ajaib. Engkau berdoa dan berdoa, terus berdoa. Tanpa tindakan, tanpa perbuatan sia-sia. Tetapi ketika engkau berdoa dan berdoa dan berdoa, engkau disertai dengan perbuatan dan tindakan apa yang kau lakukan. Tanggalkan, lepaskan yang bukan dari Tuhan. Tanggalkan, lepaskan semua hidup lamamu. Semua karakter lamamu. Semua yang lama, engkau semua yang tahu. Saya enggak tahu. Ya. Iri hati mungkin dengki, suka membicarakan orang, suka mencas orang, suka menjatuhkan orang, ya, atau suka bermain yang jorok, yang bau amis, yang bau anjing. Bau anjing artinya apa? Banyak sekali penglihatan waktu yang lalu di mana ada yang rangkul anjing, gendong anjing, adalah kebiasaan lama. Saudara, kita anak Tuhan yang sudah bertobat, yang sudah hidup dalam kebenaran Tuhan. Apakah kita akan berjalan terus dalam kebenaran Tuhan? Sampai mati? Enggak. Di tengah-tengah perjalanan, walaupun engkau berusaha jalan dalam kebenaran Tuhan, iblis itu tahu, dia tahu kelemahanmu, dia tahu kekuranganmu, dia tahu keinginanmu, kerinduanmu, yang sudah kau tahan selama ini. Kenapa? Karena engkau ingin hidup dalam koridor kebenaran Tuhan. Tetapi ketika engkau
Mulai ada celah. Si jahat itu datang diam-diam menyodorkan kehidupan lamamu. Kalau engkau dulu suka bermain yang tidak baik, itu akan tampil lagi keinginan-keinginan. Contohnya kalau dulu engkau sudah sering merokok, engkau sudah lepas rokok, tetapi tiba-tiba di dalam kegelisahanmu timbul, aku tak merokok lagi supaya tenang. Ya. Itu akan muncul. Dan itu disodorkan oleh iblis. Dan ketika kita terkecoh, kita mulai ambil itu rokok lagi satu batang, coba-coba, kita udah gagal. Dan kalau gagal, ngulangi lagi itu dari bawah. Dari bawah lagi. Susah saudara, capek. Apalagi kalau sampai jatuh dalam dosa. Kita jatuh dalam dosa lagi, wow. Itu jauhnya dalam. Dan kita akan merangkak naik lagi. Susahnya setengah mati. Membutuhkan berpuluh-puluh tahun lagi untuk bisa merangkak sampai di atas lagi. Oleh sebab itu hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Anda semua yang mempunyai masalah persoalan, yang mempunyai sakit penyakit dalam roh jiwa tubuhmu, yang mempunyai sakit penyakit di dalam hubungan rumah tangga keluargamu, suami, istri, dan anak-anak, dan juga engkau yang punya sakit penyakit dalam ekonomimu, ya, usaha pekerjaanmu, semuanya saya nggak tahu, tetapi Tuhan tahu. Ketika engkau datang mengetuk pintu hati Tuhan, dengan pujian penyembahanmu yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan, kenapa kok belum ada jawaban Tuhan? Kenapa sampai belum hari ini belum ada kesembuhan terjadi Tuhan? Kenapa dan kenapa Tuhan bilang itu loh bajumu, belum kau lepaskan. Engkau masih pakai baju compang-camping, engkau masih pakai baju dekil, engkau masih pakai baju amis, engkau masih pakai baju bau busuk. Dan bajumu berlepotan sana-sini. Berlepotan kotoran di sana-sini. Nggak mungkin aku bisa pegang. Nggak mungkin aku bisa menjamah engkau. Apalagi menyembuhkan. Nggak bisa. Karena bajumu belum kau lepas. Tapi coba. Ketika kau melepaskan bajumu seperti Bartimeus. Dilepaskan, ditanggalkan, itu jubahnya yang lama. Dan dia sujud di hadapan Tuhan. Dan Tuhan bertanya, apa yang kau kehendaki? Aku perbuat bagimu. Jawab orang buta itu, jawab Bartimeus, rabuni aku supaya aku dapat melihat. Dan Tuhan berkata apa? Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan saat itu juga melihatlah Bartimeus, saat itu juga dia mengalami kesembuhan yang dari Tuhan dengan cara Tuhan yang tidak terduga. Saat engkau seperti Bartimeus, engkau benar di hadapan Tuhan. Engkau meredakan hatimu di hadapan Tuhan. Engkau berdoa, engkau menyerahkan semua masalah persoalanmu. Dan engkau datang sujud di hadapannya dengan hati yang benar. Disertai dengan bersyukur. Tidak ada lagi dosa nempel di dalam hatimu, apalagi dalam jubahmu. Tidak ada lagi kotoran. Semuanya bersih dan bersih. Itu yang membuat Tuhan berkenan. Dan saat itu juga ketika Tuhan mau. Tuhan cuma ngomong loh. Tuhan cuma ngomong. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Atau Tuhan cuma ngomong berdiri, sembuh. Loh cuma ngomong toh. Tuhan ngomong seketika itu juga. Keajaiban mujizat terjadi. Seketika itu juga sakit penyakitmu sembuh. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Hari ini, ketika engkau mengalami sakit penyakit, kenapa sampai hari ini ya belum ada kesembuhan? Tetapi mungkin karena engkau sudah mengikuti di dalam Zoom ini, engkau terus berdoa dan berdoa. Engkau mengalami kedamaian dalam hatimu. Walaupun engkau mengalami sakit, tetapi engkau masih bisa bertahan, engkau masih bersuka cita. Kenapa? Karena Tuhan sangat mengasihi engkau. Tuhan yang memberikan kekuatan, kemampuan kepada engkau. Dan Tuhan yang memberikan kesehatan kepada engkau supaya engkau bertahan. Selangkah lagi engkau berkemenangan, selangkah lagi sembuh total dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan Tuhan cuma mau Anda sujud di hadapannya dengan hati yang benar. Dengan jubah kebenaran, disertai kasut kebenaran dan ikat kebenaran yang dari Tuhan. Ketika Anda benar di hadapan Tuhan, percayalah, sakit penyakitmu itu, ya, di balik semua yang terjadi ada rencana Tuhan yang indah, dan sakit penyakitmu itu adalah jalan, cuma jembatan untuk engkau lulus ujian, untuk engkau dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa.
Kalau kita tidak merasakan sakit, kita tidak mengalami pertolongan Tuhan dan kesembuhan yang dari Tuhan, kita nggak mungkin bisa melayani orang yang sakitnya seperti kita. Kalau kita tidak mengalami masalah rumah tangga, di dalam kehidupan rumah tanggamu, anak menantu cucumu, engkau tidak mengalami proses demi proses di dalam kehidupan rumah tanggamu. Ketika ada orang yang datang kepada engkau minta tolong didoain, suamiku begini, istriku begini, anak menantuku begini, engkau tidak bisa apa-apa, engkau cuma bisa doain. Engkau tidak bisa kasih jalan keluar. Tetapi kalau engkau bisa mengajarin dia, menyampaikan, aku dulu juga alami begini-begini, berdoa dengan hati yang benar, berdoa tanggalkan semua yang enggak benar, berdoa andalkan Tuhan, memuji menyembah Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, engkau susah, engkau sudah diambang keputusasaan, ada jalan keluar, ketika engkau sujud di kaki Tuhan, engkau berdoa, aku dulu ya gitu loh, aku berdoa, aku nangis sampai nangis air mata darah, tetapi Tuhan tolong. Tuhan tolong, Tuhan tidak membiarkan aku jatuh tergeletak. Dan Tuhan tolong tepat pada waktunya. Dan hari ini aku bisa bertahan sampai hari ini. Hari ini aku bisa berkemenangan. Kenapa Anda bisa berkata begitu? Karena Anda sudah mengalami pertolongan Tuhan dan Anda sudah mengalami kemenangan yang dari Tuhan. Dan Anda dipakai Tuhan untuk memenangkan orang lain, memenangkan jiwa-jiwa yang mengalami problem masalah seperti yang Anda alami. Mungkin Anda mengalami yang lain, ya. Anda mengalami masalah dalam persoalan rumahmu. Kemarin saya mendoakan orang yang rumahnya ada gangguan. Dan ketika ngobrol-ngobrol sudah didoain, sudah dilepaskan, ya. Ngobrol-ngobrol, sambil ngobrol-ngobrol saya berkata, ini begini, begini, begini. Ini begini, begini. Nah, tuan rumahnya tertawa. Dia bilang begini, Cik Ling Ling ini, soalnya kan dia pengusaha. Dulu dia kerja, dia pengusaha. Makanya kalau kita tanya, tidak cuma rohani yang diomongin, tidak cuma terus soal rohani dan firman Tuhan. Tapi dia ngerti jalannya, bagaimana jalannya cari duit, bagaimana jalannya begini. Saudara, kenapa? Karena saya mengalami. Jadi kalau saya melayani, tidak cuma melayani, didoain terus ngomong Alkitab, tidak. Karena orang pengusaha, dia juga mengalami hal-hal yang terjadi dalam usaha pekerjaannya. Dan kalau kita tidak bisa memberikan jalan keluar, ya sampai di situ. Tetapi kalau kita menjabarkan, kita mengajarkan, kita memberikan jalan keluar, dan dia, iya ya, benar juga ya. Oh iya ya, aku harus begini ya. Nah, saudara, kenapa bisa begitu? Karena Tuhan memang memberikan waktu dan kesempatan untuk saya mengalami, saya bisa bekerja, saya bisa melayani, saya bisa bertemu dengan orang-orang penting, dengan orang-orang bawah, dengan manajer, dengan direktur, dan sebagainya, dengan supplier, pengusaha. Dan ketika saya melayani di bidang, ya, firman Tuhan, rohani, saya juga bisa mengajarkan, ini begini, begini, begini. Ada pengetahuan. Dan itu memberikan jalan keluar yang terbaik. Saudara, mari, pakaian Tuhan itu tidak sama, berbeda-beda. Dan kalau saya hari ini bisa duduk di sini, bisa mendoain saudara, ada latihannya juga kan? Tidak langsung jadi, ya. Tidak langsung jadi, langsung begini, enggak. Dari tahun 83 sampai sekarang. 83, 42 tahun. Sekarang 25, ya. 42, 43 tahun. Saya mengalami berbagai macam bentukan Tuhan. Dan saya mengalami proses demi proses. Dalam bidang keluarga, dalam bidang keuangan, dalam bidang usaha, dalam bidang pelayanan, semuanya saya alami. Dan ketika saya harus tampil melayani, itu boleh dipakai semua. Itu pelajaran yang dari Tuhan. Itu boleh saya praktekkan, boleh saya pakai untuk dijabarkan, untuk dibagikan kepada semua orang yang membutuhkan pertolongan. Dan mari hari ini, Anda semua yang ingin mengalami kesembuhan, perubahan terjadi dalam hidupmu, keluargamu, anak menantu cucumu, terutama sakit-sakitmu Tuhan sembuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Tanggalkan dulu, lepaskan dulu jubah lamamu. Tanggalkan dulu semua emosimu, egoismu, kesombonganmu, semua tanggalkan.
Dan ketika engkau bisa merendahkan hatimu di hadapan Tuhan, engkau bisa mengampuni dan mengasihi, engkau bisa melayani dengan kasih dan melayani dengan kasih. Ingat, kasih Tuhan itu mengalahkan segalanya. Dan ketika engkau melayani dengan kasih, engkau akan menuai kasih kemurahan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Kasih kemurahan Tuhan tercurah dalam hidupmu. Dan engkau berjalan tidak lagi dengan kekuatanmu sendiri, dengan kemampuan kepandaianmu sendiri yang terbatas, tetapi dengan penyertaan Roh Kudus yang luar biasa. Roh Kudus yang maha kuasa, maha tahu. Dia akan memberikan kata-kata, dia akan memberikan jawaban-jawaban yang tidak terduga. Saya ini kalau mau dibilang saya ini siapa? Saya lo ndak kuliah. Ya kan, saya ndak punya apa-apa, S1, S2, S3 nggak ada. Saya cuma punya es batu di kulkas. Tetapi es batu itu mendinginkan, saudara. Menyejukkan, melegakan orang yang minum. Melegakan hati yang panas. Tetapi tahukah Anda, ketika Anda meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, kita meredakan hati, kita diam. Roh Kudus yang berdiri, Roh Kudus yang beracara, Roh Kudus yang memimpin, Roh Kudus yang berkata-kata. Dan apa yang disampaikan Roh Kudus tidak pernah meleset. Ya, tidak pernah salah. Selalu tepat dan selalu benar. Dan hari ini ketika kau yakin dan percaya, ketika engkau perkatakan yang baik dan benar, ketika engkau mendeklarasikan dengan imanmu luar biasa, pasti terjadi. Ada orang berkata, kenapa aku sudah perkatakan yang baik dan benar, aku sudah mendeklarasikan, aku sudah memberikan persembahan, aku sudah menabur, aku sudah memberikan semuanya kepada Tuhan, kenapa belum ada jawaban? Kenapa suamiku belum pulang? Kenapa istriku belum pulang? Kenapa belum sembuh penyakitku? Karena engkau datang sama Tuhan. Engkau pakai baju lamamu, tidak bisa. Lepaskan baju lamamu semuanya. Lepaskan kebiasaan-kebiasaan lamamu semuanya. Apalagi kebiasaan yang tidak baik, yang jorok. Ya. Semuanya lepaskan. Karena Yesus itu selalu tinggal di tempat yang bersih, di tempat yang kudus. Kalau kita ada celah, kita ada jorok, ada bau amis, bau busuk, Roh Kudus nggak mungkin tinggal diam di dalam rumahmu, di dalam hatimu, nggak mungkin. Kalau kita selalu berdolak balik dalam bicara kita, memutarbalikkan fakta, berhenti mulai sekarang, berkata apa adanya, berpada pada apa yang ada. Stop, mulai berkata yang baik dan benar, tidak usah muter-muter. Langsung tepat pada sasaran. Dan ketika ada perubahan, saya percaya sakit penyakitmu sembuh. Mau sakit tubuhmu, mau sakit rumah tangga keluargamu, mau sakit hubunganmu dengan keluargamu, ya, sakit dalam usaha pekerjaanmu, keuanganmu, semuanya akan ada pertolongan Tuhan. Tepat pada waktunya dengan caranya yang ajaib. Berikan pujian penyembahanmu yang berbau harum. Saudara, Tuhan itu sayang loh. Contohnya, saya tadi mendapat pesan Tuhan buat Cik Shuling, ya. Bukan buat Cik Shuling, tetapi Tuhan katakan sampaikan kepada orang yang kau layani. Dia akan mengalami begini-begini. Loh, orang itu loh nggak pernah masuk sungai kita. Saya cuma ke sana 1 kali. Tetapi Tuhan itu cinta. Dan kenapa Tuhan peringatkan di tempat ini? Karena orangnya nggak pernah masuk sub, tetapi Tuhan pakai Cik Shuling untuk menyampaikan. Kenapa? Karena orang itu ketika terluput dari malapetaka dan mara bahaya, ketika dia mendapat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, di sana dia bisa semakin percaya ternyata Roh Kudus itu benar. Roh Kudus itu menolong dia, melepaskan dia dari malapetaka dan mara bahaya. Kenapa? Karena Roh Kudus itu mau orang-orang itu datang kepada dia, percaya kepada dia. Dan Roh Kudus itu mau semua orang boleh mendapat keselamatan yang dari Tuhan. Karena tanpa Roh Kudus kita nggak mungkin bisa selamat. Memang keselamatan itu diberikan gratis. Hari ini engkau percaya, engkau bertobat, engkau dibaptis.
Dalam nama Tuhan Yesus engkau selamat. Tetapi engkau belum tentu bisa menjaga keselamatan yang Tuhan berikan sampai akhir hidupmu. Belum tentu. Kita hari ini selamat, tapi umur kita masih panjang, masih 20 tahun lagi menjalani kehidupan di dunia ini. Apakah kita bisa menjaga keselamatan yang Tuhan berikan sampai akhir hidup kita? Kalau bisa jaga, puji Tuhan. Kalau meleset, yang terakhir kita nggak selamat. Ya, mari. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini belajar, tanggalkan semua kebiasaan lamamu. Tanggalkan semuanya. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Terus memuji dan menyembah dalam roh dan kebenaran. Supaya ada terobosan demi terobosan terjadi. Dan semuanya dipulihkan Tuhan. Disembuhkan Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Mari Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan punya banyak cara. Tetapi kalau Tuhan mau, tidak pakai cara macam-macam. Engkau sujud di hadapan dia, dia berkenan. Dia cuman menjamah engkau. Dia cuman ada sinar Tuhan menerangi engkau. Dan begitu sinar Tuhan itu masuk ke seluruh tubuhmu. Saya perlihatkan Tuhan, begitu sinar itu masuk ke seluruh tubuhmu. Jeret, 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 jeret. Masuk dari kepala sampai kakimu. Semuanya masuk, masuk, masuk. Sakitmu sembuh dengan cara Tuhan yang ajaib. Sel-sel kanker itu semua mati, mati, mati. Dan kau sembuh dengan cara Tuhan yang ajaib. Berapa banyak dari kita yang mengalami kesembuhan dari Tuhan. Hari ini bagi engkau yang belum menerima keajaiban mujizat terjadi dalam hidupmu. Tanggalkan bajumu yang lama. Maka engkau akan berjalan bersama Yesus. Engkau akan mengalami seperti Bartimius. Seketika itu juga sembuh dengan cara Tuhan yang ajaib. Tuhan berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ketika engkau mengalami, ada anak Tuhan di sini, mengalami proses demi proses dari Tuhan. Dia berkata, aku tidak kuat. Aku tidak kuat. Dulu aku juga begitu. Aku tidak kuat Tuhan, aku tidak kuat. Saya berkata kepada Bapak Gembala, saya nggak kuat, aku nggak kuat. Bapak Gembala, udah nggak usah. Tuhan nggak usah pakai saya nggak kuat. Dan beliau selalu berkata, semangat, percaya di balik semua yang terjadi. Ada rencanaku yang indah dan saya tahu ketika orang ini mengalami seperti itu, Tuhan akan pakai dia seperti Tuhan pakai saya. Ya, tapi harus mengalami proses dan bentukan sampai lulus. Kalau lulus itu luar biasa. Upahmu besar di surga, demikian juga di bumi. Ayo, mari. Semua yang ada di Zoom ini, saya berdoa Anda semua dipakai Tuhan menjadi militan-militannya Tuhan yang luar biasa. Dan Anda semua diberkati Tuhan dengan berkat yang berkelimpahan. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, saya undang Ibu Gembala Feben ini yang berdoa. Yang mana sekarang mana sekarang? Oke, mari saudara kita akan berdoa ya. Kita akhiri firman Tuhan. Kita bersyukur lewat firman Tuhan. Tuhan melawat kita semua. Haleluya, haleluya. Yang maha besar Bapa kami dalam sorga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan kami bersyukur kepadamu. Firman Tuhan yang begitu jelas terbuka untuk setiap kami yang mendengar firman Tuhan. Biarlah kami mau simak dengan baik, mentelaah di dalam setiap hati sanubari kami masing-masing. Tuhan tidak melihat berapa besar jumlah korban persembahan kami. Tuhan tidak melihat kami keluar masuk gereja, keluar masuk Zoom atau ibadah. Tetapi Tuhan mau melihat hati. Kalau hati kami penuh dengan hal-hal yang busuk, hati ini penuh dengan hal-hal yang kotor, penuh dengan hal-hal yang penuh dengan kegelapan, maksiat, kehidupan yang sungguh tercelah. Haleluya, sehingga hidup ini najis di hadapan Engkau. Maka apapun korban kami menjadi sia-sia.
Istilah dunia mengatakan mubadir. Oh Tuhan, tidak ada gunanya. Itulah sebabnya Tuhan, kami mau sediakan hati kami. Engkau berikan kami hati yang baru. Hati yang Tuhan sudah kuduskan. Ada pertanda pertobatan. Meninggalkan kehidupan yang lama. Meninggalkan sifat-sifat yang lama. Serakah, dengki, iri hati. Oh Tuhan, mulut serong. Oh mulut yang berdusta. Mulut yang penuh dengan kebohongan, kemunafikan. Kami tanggalkan semuanya Tuhan. Biarlah kami mau ikut Engkau dengan kehidupan yang lebih berkenan lagi dapat menyenangkan hati Tuhan. Supaya dengan kehidupan kami, orang-orang di sekeliling kami boleh menikmati garam, menikmati dan berbau harum. Tuhan, dengan sikap dan perbuatan kami masing-masing. Tuhan, Engkau ampuni kami dari masa lalu yang kurang berkenan kepada Tuhan. Karena seringkali manusia tidak sadar, merasa dirinya sudah lebih pintar dari orang lain, merasa dirinya lebih benar dari orang lain. Sesungguhnya di hadapan Engkau kami ini tidak ada apa-apanya Tuhan. Biarlah kami tidak mudah untuk menilai orang lain. Oh Tuhan, lebih buruk. Kami tidak melihat orang lain itu bersalah. Sedangkan kami sendiri juga penuh dengan dosa dan kesalahan. Marilah Tuhan, haleluya. Biarlah kami mau pandang Yesus. Kami mau berjalan bersama Yesus. Kami mau Tuhan, hidup kami diubahkan. Biarlah kami boleh menyangkal diri pikul salib buat Tuhan. Marilah Tuhan, Engkau mau tolong kami. Firman-Mu boleh menyadarkan setiap kami yang sudah mendengar. Dan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Agar kami boleh diberkati hari-hari kami ke depan. Karena kami tidak mau hidup kami terus dalam keadaan, oh Tuhan, tercelah. Tuhan, kami ingin Kau segera pulihkan setiap keadaan kami. Karena kami penuh dengan serba kelemahan dan kekurangan. Biarlah kami boleh, oh Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan. Biar kami belajar untuk tidak menilai orang lain. Tidak mengoreksi orang lain. Tapi kami mau siap untuk dibenahi, dikoreksi oleh firman Tuhan. Tuhan, terima kasih mau dengar-dengaran, berikan kami sikap, hormat, rendah hati, taat dan tunduk, hidup takut pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mau pakai hamba-Mu Cik Ling-Ling, semakin hari semakin bertambah-tambah hikmat dan pengurapan dengan kuasa otoritas sorga. Tuhan, pakai hamba-Mu dalam melayani pekerjaan Tuhan, dimanapun, kapanpun, apapun yang hamba-Mu kerjakan, biar itu dapat dilakukan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Karena kami percaya setelah jerih lelah perjuangan dalam dunia ini, apabila satu saat nanti kami berakhir hidup kami, selesai tugas kami akan pulang membawa, oh Tuhan, sukacita. Kami akan pulang ke rumah Bapak, dan Bapak sudah menyediakan mahkota kemuliaan dan kehormatan, mahkota kehidupan untuk kami semuanya. Itulah Tuhan sebabnya kami doakan supaya hamba-Mu Cik Ling-Ling semakin sabar, semakin penuh hikmat yang Tuhan berikan untuk melayani kami yang berbeda-beda berpikir, berbeda-beda karakter, sifat, dan lain sebagainya. Biarlah hamba-Mu terus diberikan hikmat oleh Tuhan, supaya dapat membimbing dan mengarahkan kami semuanya, agar kami menjadi jemaat Tuhan yang baik, menjadi jemaat Tuhan yang diberkati, menjadi jemaat Tuhan yang benar-benar hidup kudus dan layak di depan Engkau. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati hamba-Mu ini bersama keluarga, anak cucu mantunya. Berkati pelayanannya, berkati pengembalaannya, berkati pelayanan, oh sampai menjangkau di luar kota, Surabaya dan sekitarnya. Oh Tuhan, ibadah Zoom, oh Tuhan, ibadah onset. Oh Tuhan, kami serahkan semuanya, baik baksos, oh yang Tuhan, haleluya, yang seringkali dikerjakannya. Tuhan, Engkau juga memberkati semua para donatur, berkati para sponsor, berkati anak-anak Tuhan yang sudah berkorban dengan tangan yang suci, dengan hati yang tulus, ikhlas,
maka Tuhan juga akan melimpahkan berlipat kali ganda. Sesuai apa yang kami tabur, kami akan menuai. Apa yang kami katakan, kami akan mendapatkan juga balasan kata-kata yang manis. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya kepadamu Bapak, Engkau berkati. Oh Tuhan, Engkau mau tolong hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam Sungkris Ministry ini. Boleh tetap setia mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Dalam situasi apapun, Tuhan, supaya hamba-hamba Tuhan ini boleh mensupport, mendukung dalam bentuk apapun yang hamba-hambamu bisa lakukan. Kami lakukan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Engkau berkati Tuhan hambamu. Oh Tuhan, haleluya. Baik Julius, Stasia, Tuhan berkati pelayanannya, berkati pergumulannya, berkati ibadahnya, berkati oh Tuhan kedua orang tuanya, berkati masa depannya. Kami juga berdoa untuk hambamu David bersama Sylvia. Oh Tuhan, suami istri bersama anak-anaknya. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Engkau mau tolong keluarganya, semua saudara-saudaranya. Kami serahkan Tuhan orang tuanya. Kami serahkan dalam penyertaan Tuhan senantiasa. Dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Oh Tuhan, Engkau mau tolong setiap pergumulan anak-anakmu. Terus mendapatkan jawaban, mendapatkan pertolongan Tuhan. Oh Tuhan, yang sakit boleh mengalami kesembuhan dan pemulihan. Kami berdoa, oh Tuhan, untuk anakmu, Lina Banjarmasin. Tuhan berikan hatinya terus mengandalkan Tuhan. Dengan iman, Tuhan, oh haleluya, menantikan belas kasihan Tuhan untuk dipulihkan kembali. Tuhan, Engkau sendiri akan kuduskan dan ampuni masa lalunya. Mungkin kalau ada yang kurang, ada yang salah, ada yang kurang berkenan kepadamu. Tuhan ampuni, Tuhan sucikan. Maka segala sakit penyakitnya akan segera terlepas. Dan anakmu Lina boleh segera dipulihkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, agar hidup ini boleh menjadi kesaksian yang indah bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa mereka yang dalam pergumulan, dalam permasalahan, dalam keluarga, dalam bisnis, pekerjaan. Oh Tuhan, masa depan keluarga. Oh Tuhan, studinya. Oh Tuhan, Engkau mau tolong. Kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Mungkin anak-anak Tuhan yang sedang membutuhkan pekerjaan, baik yang ada di oh Tuhan, daerah, kota, di luar kota, dimanapun berada, sampai menjangkau mereka yang akan bekerja ke luar negeri. Tuhan memberikan kemudahan dan kelancaran, supaya agar mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami percaya berkat kemurahan-Mu senantiasa menyertai dan memberkati kami. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu tiada duanya Tuhan. Pertolongan-Mu tidak pernah terbatas. Karena kami percaya mengandalkan Tuhan. Waktu Tuhan yang terbaik akan kami alami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, izinkan kami untuk menadahkan tangan kami di hadapan Engkau. Tuhan, turun tangan untuk memberkati kami semuanya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekarang terimalah berkat kasih sayang Bapa di sorga. Dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudusnya, melimpahkan dengan berkat-berkat ilahi, berkat permanen surgawi, turun atas kita semuanya, yaitu damai sejahtera, kekuatan, kesehatan, oh Tuhan, ketenangan, keselamatan, dan masa depan yang penuh pengharapan. Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita semua hari ini dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa syukur kami kepadamu Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Gembala Fiban ini atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati. Amin, Cik Ling. Semangat Ibu Gembala. Sehat ya, Cik. Semangat, Immanuel, Cik Ling. Ya, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan. Kalau ada. Ya, sama-sama Ibu Gembala, terima kasih. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan, boleh disampaikan kalau ada. Ada? Iya, Kalau tidak ada, kita lanjut.
Ya, Ya, silakan. ini Matius 5 ayat Mazmur 133 ayat Matius 5 dulu ya ayat 9. Berbahagia orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dan juga Mazmur 133 ayat 1 dan 3. Nyanyian Giara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Dan juga Matius 5 ayat 23 dan 24. Sebab itu, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Dan juga Roma 14 ayat 17 ya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan juga di Yakobus 3 ayat 18, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Dan juga Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun yang akan melihat Tuhan. Dan juga Petrus 1 Petrus 3 ayat 11 sampai 12, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Dan juga di Roma 12 ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Dan Roma 14 ayat 19, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Dan yang terakhir Kolose 3 ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Dikatakan di sini ya, berkat itu diberikan kepada orang yang cinta damai. Jadi kalau kita belum berdamai ya, doa kita yang akan naik itu terhalang, dan juga kembali lagi ke dunia. Jadi ada tembaga itu tidak bisa ditembus juga ya. Dikatakan itu juga damai itu sangat penting ya, karena kenapa? Yang pertama, kerajaan Allah itu hanya ada dalam damai, bukan dalam hal jasmani. Yang kedua, kebenaran hanya bisa ditabur dalam hati orang yang suka damai. Yang ketiga, kekudusan hanya bisa dicapai dalam orang yang suka damai. Dan keempat ya, mata Tuhan itu tertuju pada orang benar yang suka damai.
kita harus mengusahakan perdamaian ada dalam hati kita agar Tuhan berkenan. Jadi penuhi hati kita dengan damai sejahtera Kristus untuk bisa menjadi satu tubuh dengan Tuhan Yesus ya. Hanya orang yang berhati damai yang dikejar berkat Tuhan, karena damai sejahtera adalah buah dari Roh Kudus. Sekian, terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Saya mau bersaksi, saya mengucap syukur pada Tuhan. Tuhan itu luar biasa, karena WA saya sudah 10 hari tidak bisa diperbaiki. Terus saya biarkan, puji Tuhan ya, hari Minggu kemarin itu suddenly aja bisa digunakan sampai sekarang itu semua kemurahan Tuhan aja. Dan juga tadi siang ya, saya kaget. Kenapa? Karena saya berdiri, mau jalan itu jatuh. Tapi puji Tuhan jatuhnya masih di tempat tidur. Jadi nggak apa-apa semua karena kasih kemurahan Tuhan saja, penyertaan perlindungan Tuhan saja yang ada dalam diri saya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Ailing, Tuhan Yesus berkati. Ya, puji Tuhan, semangat, latihan pelan-pelan. Walaupun jatuh nanti lama-lama bisa lari ya, bisa jalan terus lari. Ya, percaya dengan imanmu, disertai perbuatan pasti terjadi. Kalau Bartimeus aja bisa melihat, Anda juga bisa berlari. Amin. Ya, semangat, Tuhan menyertai dan memberkati Ibu Lindiawati Sutikno dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Ada lagi yang